Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dan senantiasa dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, izinkan saya berbagi renungan yang bertema, "Kamu adalah saksiku." Saudara-saudari, kita dapat menjadi saksi yang efektif dengan cara menyerahkan diri kita untuk digunakan Allah. Sahabat yang terkasih, ada sebuah kisah ketika William Carey ingin berangkat ke India untuk mengabarkan Injil ke negara tersebut. Seorang penulis yang merupakan teman baiknya berkata, "Duduklah anak muda, apabila Tuhan ingin menobatkan orang-orang, Dia akan melakukan hal itu tanpa bantuanmu atau bantuanku." Namun demikian, Carey yang memiliki visi dan pengetahuan akan firman Tuhan tidak akan membiarkan dirinya tetap tenang di tempat di mana dia berada sekarang ini. Dia bangkit dan tetap berangkat menuju ke India. Carey mendapat perlawanan juga dari keluarganya sendiri. Walaupun demikian, dia tetap berlayar menuju India bersama istri, 4 orang anaknya, dan 2 orang lainnya. Selama 40 tahun, dia banyak menghadapi kesulitan besar, juga masalah keuangan yang sangat berat. Istrinya mengalami sakit mental, menghadapi berbagai macam penyakit, dan terbakarnya seluruh tulisan-tulisannya yang telah dipersiapkannya untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa setempat. Walaupun begitu, Carey mempunyai satu komitmen yang hebat, yaitu mengusahakan hal-hal yang besar untuk Allah dan mengharapkan hal-hal yang besar dari Allah akan terlaksana. Hingga akhirnya dalam pelayanan Injil yang dilakukan ke India, dia memperoleh kesuksesan besar. Banyak orang di India mendengarkan dan menerima Injil di India. Dia berhasil menerjemahkan Injil ke dalam 35 bahasa. Bahkan dia mendapat julukan sebagai Bapak Misioneri Modern. Dia menekankan bahwa orang-orang yang menamakan dirinya sebagai seorang Kristen untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sebagai anggota gereja kita selayaknya menanggapi tantangan Carey untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal dekat akan Kristus di sekitar kita. Mengabarkan Injil tidak harus seperti Carey, melainkan dapat kita lakukan yang sederhana dengan turut aktif di kegiatan gereja, lingkungan, dan komunitas rohani. Bahkan di lingkungan di mana kita berada, dengan menjadi pelita Kristus yang menerangi kegelapan di sekitar kita. Jika kita orang Kristen, pekerjaan ini akan merupakan kegemaran kita. Setelah seseorang bertobat, lahirlah di dalam hatinya suatu kerinduan untuk mengabarkan kepada orang lain. Dan betapa indahnya banyak sahabat yang telah didapatnya di dalam Yesus. Kebenaran yang menyelamatkan dan menyucikan tidak dapat dikurung di dalam hatinya. Bila mana Allah memanggil seseorang, Dia selalu memanggil untuk suatu tujuan yang pasti, yang mana sering tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Kasus yang sama terjadi pada Filipus. Dia tidak tahu mengapa dia dipanggil ke jalan yang sepi, padahal dia sedang berhasil dalam penarikan jiwa di Samaria. Pria Ethiopia ini menjadi alat bagi Allah untuk menginjili sesama setelah dia kembali ke negerinya. Nabi Zakaria menulis dalam kitab Zakaria bab 4 ayat 6b, "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam." Dalam kitab Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 berbunyi sebagai berikut, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Begitupun Raja Salomo juga berpesan dalam kitab Amsal bab 16 ayat 3, "Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu." Sahabat-sahabatku yang terkasih, inilah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang Kristen di zaman ini, sehingga mereka dapat berhasil menjadi saksi Kristus. Teman-teman, marilah kita berdoa agar kita dapat menjadi saksi Kristus
sebab Tuhan selalu menunggu sikap dan kesediaan kita dalam melayaninya. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih renungan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkat untuk kita semua. Kita akan jumpa lagi pada renungan yang akan datang. Damai sejahtera melingkupi kita semua dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.